Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrian Sanatinggele, NIM 19111016, Prodi Awal Sosial 3A. Saya akan menjelaskan tentang materi di webinar yang kemarin untuk memenuhi persyaratan ujian tingkat semester di MK Hukum Agraria tentang pandemi COVID-19 dan antisipasi hukum. Terjadinya pandemi COVID-19 telah menyebabkan pemerintah dan DPR memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan untuk dipergunakan sebagai antisipasi hukum dalam menyelesaikan pandemi tersebut. Peraturan perundang-undangan bentuknya beraneka ragam, mulai dari peraturan pemerintah, pengganti perundang-undangan atau Perpu, keputusan presiden atau Kapres, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satu berbagai bentuk peraturan perundang-undangan tersebut adalah keputusan presiden Kapres nomor 12 di tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Nah, yang untuk menentukan apakah penetapan situasi COVID-19 sebagai bencana nasional termasuk keadaan memaksa atau force majeure perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi obligor atau pihak yang melaksanakan kewajiban atau prestasi dalam perjanjian sebelum dan saat COVID-19 terjadi. Kondisi dan situasi ini tergantung dari dua hal, yaitu yang pertama isi perjanjian dan yang kedua dari jenis usaha obligor. Nah, yang berikut isi perjanjian menentukan apakah para pihak menyepakati suatu peristiwa yang menjadi dasar pemaaf bagi obligor dalam memenuhi prestasi, dan apakah para pihak dalam suatu perjanjian menyepakati bahwa peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai force majeure. Di dalam hukum kontrak atau hukum perjanjian atau hukum perikatan Indonesia terdapat alasan yang dapat digunakan oleh satu-satunya pihak dalam kontrak untuk tidak melaksanakan kewajiban atau prestasinya kepada pihak lain dan tidak mendapat hukuman, yaitu keadaan memaksa atau force majeure. Dengan keadaan memaksa. Nah, keadaan memaksa atau force majeure adalah pembelaan debitur untuk membenarkan tidak terlaksanakan prestasi kontrak disebabkan oleh peristiwa yang di luar dugaan atau suatu keadaan yang menghalangi debitur untuk berprestasi, di mana halangan tersebut timbul dari luar salahnya para pihak dalam perjanjian. Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata hanya menentukan akibat hukum dari keadaan memaksa, yaitu pihak debitur tidak harus membayar biaya ganti rugi dan bunga, tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan keadaan memaksa. Nah, yang berikut secara umum keadaan memaksa dapat dikategorikan menjadi dua
hal menjadi dua, yakni yang pertama keadaan memaksa absolut dan keadaan memaksa relatif. Keadaan memaksa absolut merupakan situasi di mana seseorang benar-benar tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Dalam hal terjadi keadaan memaksa absolut, maka akibat hukum yang ditimbulkan adalah di mana suatu kewajiban masih mungkin dapat dilaksanakan, namun dengan pengorbanan yang sangat besar. Dalam hal ini terjadinya keadaan memaksa relatif atau hardship. Akibat hukumnya adalah penundaan kewajiban atau pelaksanaan reneologis kontrak. Yang berikut jenis usaha obligor. Walaupun isi perjanjian mengatur bahwa bencana nasional non-alam merupakan suatu keadaan memaksa, tidak berarti seluruh obligor di Indonesia yang terikat dalam perjanjian yang serupa dapat dianggap terhalangi dalam atau tidak dapat untuk memenuhi prestasinya. Hal ini karena terdapat perbedaan pada jenis usaha, sifat perusahaan, dan tempat beroperasi masing-masing perusahaan. Oleh karena itu, walaupun penetapan COVID-19 sebagai bencana non-alam dianggap atau diartikan sebagai keadaan memaksa berdasarkan isi perjanjian dan kontrak, keadaan atau situasi ini tidak dapat diberlakukan untuk semua perusahaan atau tidak dapat berlaku secara umum. Dalam hal obligor dan pihak terhadap siapa ia memenuhi prestasi tidak sepakat apakah obligor yang tidak mampu memenuhi prestasi karena dampak dari COVID-19 dianggap wan prestasi atau karena keadaan memaksa, maka pengadilanlah yang seharusnya menentukan apakah COVID-19 itu sebagai bencana nasional non-alam adalah suatu keadaan memaksa bagi obligor yang bersangkutan. Kepailitan diartikan yang berikut. Saya akan membahas sedikit tentang kepailitan, kemungkinan mengajukan kepailitan. Kepailitan diartikan sebagai keadaan obligor tidak dapat membayar hutang karena sudah jatuh tempo. Alasan mengapa obligor tidak dapat membayar hutang ini harus ditentukan terlebih dahulu. Jika tidak bisa membayar hutangnya karena alasan-alasan terkait COVID-19 sebagaimana analisis terhadap penetapan kondisi keadaan memaksa, maka pendapat hukum yang sama berlaku untuk perusahaan yang berniat yang mengajukan kepailitan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.